Kami muliakan dan yang kami tadi Bapak Rektor IAISU, yang kami muliakan para wakil, para rekan, para pengelola yang kami hormati, para rekan-rekan dosen yang kami banggakan. Spesial salam takdim saya sampaikan kepada para mahasiswa-mahasiswa semuanya, dan saya sampaikan kepada mahasiswa ini, yang mahasiswanya mana? Tunjuk, angkat tangan coba. Mahasiswanya angkat tangan, putra putri ini semua ya, dari sini ya. Semuanya yang saya muliakan dan harus saya sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, I love you all. Saya mencintai kalian karena fillah. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, kita adalah membangun kebersamaan. Setuju? Setuju? Saya sampaikan gini kawan-kawan, ini kalau saya lihat wajah-wajah mahasiswa-mahasiswi ini adalah calon-calon orang-orang sukses semuanya. Ketika kalian tak ini, insya Allah akan sukses. Dan saya mohon kesuksesan ini jangan dinikmati sendiri, tapi ajak kawan-kawan yang lain yang belum masuk ke Yasni. Setuju? Setuju? Kalian cinta nggak kepada Yasni? Coba kurang semangat. Cinta nggak? Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Jadi kalau cinta tapi hanya biasa-biasa saja, nggak mampu merekrut maru, itu bullshit, omong kosong. Betul Pak? Betul? Betul Pak? Betul? Ada satu ayat di surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Dalam surat As-Saff itu disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Jadilah kalian itu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Nabi Isa berkata kepada muridnya Al-Hawariyun, man ansori ilallah, siapa yang akan bersama-sama saya menolong agama Allah. Nah, menolong agama Allah itu gimana Pak Amin? Salah satunya adalah dengan mengajak maru sebanyak-banyaknya ke Yasni. Dunia kita udah paham, begitu banyak kampus-kampus yang bermasalah mahasiswanya. Betul Pak? Betul? Karena mereka hanya dididik ilmu, tapi akhlak dikesampingkan. Betul Pak? Betul? Makanya menolong agama Allah adalah mengembangkan Yasni, mengajak maru sebanyak-banyaknya. Setuju? Kalau tadi disampaikan oleh Ibu bahwa satu mahasiswa satu maru, saya tambah boleh Ibu? One student two maru, gitu ya Inggrisnya. One student two maru. Paling tidak itu 2. Sanggup? Sanggup? Harus sanggup dong. Iya. Sekarang biar sanggup, biar semangat. Misalnya kan duduknya kalian kayak gitu ya. Saya bilang gini, kalau saya bilang siap gerak, kemudian kalian begini, itu po, ya, izin Pak Rektor. Siap gerak, istirahat di tempat, gerak, berarti santai. Ulang ya, iya santai. Siap gerak, istirahat di tempat, gerak. Oke, siap ya, nanti saya gitu ya. Ini materi. Jadi halal bihalnya kayak gini dulu, gak apa-apa ya Ibu ya, izin ya. Kalau saya bilang one student two maru, maka jawabannya adalah siap tercapai insya Allah, Allahu Akbar. Siap tercapai insya Allah, Allahu Akbar. Oke? Tes dulu. One student two maru. Siap gerak, istirahat di tempat, gerak. Siap gerak, one student to maru.
belum kompak. Wan staden tumaru, siap insya Allah, siap tercapai ya, siap tercapai insya Allah. Allahu Akbar. Ulang lagi, istirahat di tempat, gerak, siap gerak. Wan staden tumaru, amin amin ya robbal alamin. Nabi Isa itu bertanya, man ansori ilallah, siapakah di antara kalian yang mau berjuang bersama-sama saya untuk Islam ini? Kemudian muridnya Al-Hawarin mengatakan, nahnu ansorullah, sambil nempuk dada tuh Pak, nahnu ansorullah, kami siap untuk menolong agama Allah. Ketika Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa kalian diminta untuk membawa maru baru, siapkah kalian mengatakan nahnu nasta'id gitu ya, saya siap, kami siap, setuju? Sanggup? Kalau belum kompak pengajiannya, tausiahnya belum dimulai, sanggup? Sanggup? Sampai hafal di luar kepala, wan staden tumaru, kalau saya sebut satu mahasiswi boleh? Boleh ya, perwakilan ya. Ini ada satu yang saya apal banget Pak mahasiswinya. Namanya Suci Islamiyah Tadris IPA. Itu alumni pesantren kita. Dan kalau untuk Suci wajib itu 2 tercapai. Ya, sunnah 3. Iya. Ya, sampaikan ke dusun-dusun sana, cari bahwa kalian mencari maru bukan hanya membesarkan Yasni, tetapi ikut andil dalam perjuangan Islam. Karena Yasni, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu, kita berlandaskan tentang syariat Islam. Tidak hanya pinter, tetapi kita berakhlak. Betul apa betul? Ibu bapak yang saya muliakan, sungguh tiada kata yang lebih indah untuk mengawali jumpa kita pada siang hari ini kecuali alhamdulillah, segala puji mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan, tadi disampaikan oleh Pak Rektor, yang telah mentakdirkan kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul dalam majelis yang insya Allah penuh barokah. Alhamdulillah. Ibu bapak, majelis itu ada 3 macam. Majelis itu ada berapa? 3. Ada 3. 1, majelisul mubarak, majelis yang penuh keberkahan, seperti majelis taklim, majelis tarbiyah, majelis zikir, majelis sholawatan dan sebagainya. Ini adalah majelis-majelis penuh berkah yang harus kita berbanyak. Maka besok ketika ada majelis-majelis yang penuh barokah ini, jangan sampai nunggu diperintah-perintah untuk naik. Paham? Kemudian yang kedua, majelis lalai. Apa pamin majelis lalai itu? Majelisul ghafilin, majelisnya orang-orang yang lalai. Majelis orang-orang yang lalai itu adalah ngobrol, bermajelis tapi tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol bisnis, ngobrol politik 3 jam tapi Allah nggak pernah disebut sedikit pun. Nggak ada penyebutan Masya Allah, Insya Allah, Subhanallah, nggak ada sama sekali. Ini namanya majelis lalai yang harus kita tinggalkan. Dulu, ini kalau mahasiswa mungkin nggak tahu ya, kalau Pak Rektor tahu insya Allah. Dulu kan ada film namanya Cinta Fitri, ada sinetron. Ibu masih ingat ya? Itu sinetron sangat ngebum waktu itu. Nah, sinetron Cinta Fitri ini mungkin seluruh Indonesia tuh nyetelnya itu. Ada satu kisah menarik, seorang ibu-ibu, dia mau nonton sinetron Cinta Fitri ini karena baru bepergian jauh, sampai di rumah itu udah kemalaman. Dia belum sholat isya, sehingga ibu ini bercerita, saya itu mau sholat isya dulu, takut ketinggalan episode. Kemudian kalau saya nonton sinetron belum sholat isya gitu Pak. Akhirnya sang ibu ini sholat di depan TV. Wiridanya ketika TV-nya iklan. Jadi ketika iklan dia bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika sinetronnya mulai, berhenti itu wiridanya, nonton lagi. Iklan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini namanya majelis lalai yang harus kita hindari.
Kemudian yang ketiga adalah majlisul ma'asi, majlis maksiat. Ini harus dijauhi. Dijauhi, kalau sudah terkadung ke situ harus ditinggalkan. Apa yang ketiga? Anak-anakku semuanya apa? Majlis apa? Ma'asi, majlis maksiat. Apa majlis maksiat itu? Majlis khalwat, putra-putri gabung liar kayak gitu. Itu majlis maksiat. Minum-minuman keras, kemudian judi, masya Allah, judi ini majlis maksiat. Jadi Pak Rektor, menurut Mimba'dil Ulama, judi itu adalah ismun murakab, dosanya tumpuk undung, dosanya itu kuadrat. Kenapa? Karena satu perbuatan judi dia akan memanggil dosa-dosa yang lain. Contoh, orang di pos kampling sedang ronda, dia main judi, itu kira-kira ada yang ngucapin kalimat thayyibah apa enggak? Enggak ada. Misalnya berlima di pos kampling mau judi, enggak ada orang yang dituakan di situ mengatakan begini, bapak-bapak yang saya muliakan, agar permainan judi kita berjalan dengan lancar, terlebih dahulu marilah kita buka acara ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Ada nggak? Nggak ada orang judi. Makanya itu memurokan. Orang judi itu yang menang tidak mengucapkan alhamdulillah, yang kalah tidak pernah istighfar. Kalah judi terus astagfirullah, nggak ada itu. Kalau mecahin piring banyak, kalah judi terus ngelempar gelas tuh banyak. Kemudian kalau di pos kampling sedang main judi, bapak-bapak ini sedang main judi, terus kebelet pipis, kira-kira nyari WC atau di emperan itu? Di emperan. Kira-kira jongkok apa berdiri? Berdiri. Kira-kira cebok apa tidak? Tidak. Paling disentil aja Pak Kowo, gini-gini aja selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka judi adalah ismun murakab dan itu majlis ma'asi. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berada di majlis yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah ridho. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini temanya luar biasa, membangun kebersamaan dan sinergi. Kebersamaan sinergi. Yasni ini tidak akan jadi apa-apa jikalau kita tidak ada kebersamaan. Betul. Tapi ketika kita bersama-sama sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya, tetapi maksimal mempersembahkan ke Yasni, maka insya Allah Yasni nanti akan jadi mercusuar di Provinsi Jambi ini. Amin. Amin. Target kita 2029 jadi universitas, begitu ya? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan kenang-kenangan bagi rekan-rekan mahasiswa ketika kalian sungguh-sungguh mempersembahkan Yasni, nanti ketika sudah jadi mahasiswa, kalian dengan bangga mengatakan saya alumni Yasni. Betul Pak? Betul. Bisa cerita ke anak cucu kalian, nah itu ibu dulu di sana loh, kelas ibu di sana loh, ibu ketemu dengan dosen ini baik-baik semua, dosen di Yasni itu. Betul Pak? Betul. Makanya kita harus kebersamaan. Bekerja sendiri-sendiri itu rekan-rekan dosen itu memang mudah, lebih mudah. Bekerja atau amal, kalau bahasa Arabnya itu amal infirodi, itu lebih mudah, tapi hasilnya kecil. Amal jamaah itu susah. Kadang ibu ini mengkoordinir kan susah banget tuh ya. Susah amal jamaah, amal bersama-sama tuh susah, tapi hasilnya besar. Hasilnya nanti lebih ringan. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, dulu di pantai itu ada kelinci sedang santai-santai menikmati angin sepoi-sepoi pantai dengan memandang luasnya air biru lautan yang seolah-olah tidak bertepi itu. Tiba-tiba datang serigala mau nerkam si kelinci ini. Akhirnya kelincinya bilang, serigala, kamu boleh nerkam saya, tapi kita duel dulu. Kalau kamu bisa mengalahkan saya, boleh kamu memakan saya. Akhirnya serigala ditantang kelinci, kira-kira gimana? Ya nggak ada inilah, nggak sebanding gitu kan. Oke siap, kata kelinci bilang gini, tapi kelahinya di rumah saya, itu ada gua, itu tempat tinggal saya. Boleh? Boleh. Akhirnya masuk ke gua itu, dan tidak sampai 5 menit kelinci sudah membawa paha serigala.
Dia santai-santai lagi di depan pantai itu, di tepi pantai, datang lagi musang, ingin menerkam si kelinci. Seperti tadi, musang, kamu kalau mau makan saya boleh, tapi kita duel satu-satu. Duelnya di mana? Kata musang, di rumah saya, di gua itu. Akhirnya mereka dua-duanya masuk, dan nggak nyampe 3 menit, si kelinci sudah mampu membawa paha musang. Setelah hampir senja, tiba-tiba keluar dari gua itu, Bapak Ibu, keluar dari gua itu seekor harimau yang besar sambil mengaum. Kemudian dia bilang sama kelinci, wahai kelinci, kerjasama kita berhasil gitu. Ternyata kelinci dengan harimau kerjasama. Di gua itu ada harimau. Harimau mengatakan, karena kerjasama kita bagus wahai kelinci, saya tidak susah-susah untuk mendapatkan daging serigala dan daging musang, sementara kamu juga bisa menikmati mereka tanpa berkelahi. Inilah kerjasama, inilah the power of teamwork. Nah, ini yang harus kita bangun di Yasni ini. Jadi kalau memang saya nggak bisa apa-apa, bisanya doa, bisanya dia misalnya dosennya tuh ahli mujahadah, juga suruh ahli mujahadah aja, begitu misalnya. Karena menurut apa namanya, menurut para alim ulama, doa itu 50%, 85%, kemudian usaha lahiriah itu 15%. Jadi ini ada kisah juga. Saya pernah melihat, halo, hai, halo, hai, masih semangat? Ini khusus untuk kita semua yang hadir. Saya pernah lihat sebuah video, ular itu berkelahi dengan elang. Ketika ular berkelahi dengan elang, tiba-tiba elangnya ini dililit sama ular, hampir kehabisan nafas. Di detik-detik terakhir elang ini akan mati, kehabisan nafas. Tiba-tiba elang berpikir dengan cepat dan dia mengubah posisi medan tempurnya. Akhirnya elang ini dia terbang ke angkasa dan ular itu di bawah. Semakin tinggi ke angkasa, ular tidak menguasai medan tempur dan dengan mudah elang bisa mengalahkan ular. Begitu juga ketika dalam masalah kehidupan sehari-hari kita dililit oleh berbagai masalah, cita-cita kita belum terpenuhi, target-target kita masih jauh, maka rubah medan tempur kita. Bangun di tengah malam, serahkan kepada Allah, nanti Allah yang akan ambil alih masalah-masalah kita sehingga kita menjadi sukses dan bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Karena doa itu adalah sesuatu yang sangat dicintai Allah. Ketika kita sudah melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan bantu kita. Paham? Coba saya cek. Di sini ini kan bersih ya. Halo, Mas? Bersih kan? Ada semut enggak ini? Ada semut enggak? Ada. Nampak enggak? Oh, ada nampak. Oh, nampak ya. Taruhlah semutnya di sini. Ini ada? Enggak ada. Ini enggak ada semut yang di tengah ini. Kemudian kalau kita datang ke kantin, pinjem gula pasir 1 genggam, terus kita kita sebar di sini, tunggu 1/4 jam, semut datang apa tidak? Semut datang, karena sunatullah semut suka kepada gula. Begitu juga ketika kita melakukan sesuatu yang Allah cintai, maka pertolongan Allah, kesuksesan kita akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang disukai Allah adalah berdoa. Paham Ibu Bapak? Ibu Bapak yang saya muliakan, jadi kita bersyukur bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, penuh kesemangatan, penuh kebersamaan ini. Ibu Bapak yang saya muliakan, kita ke halal bihalal. Masih ada, Mas? Masih. Sebelum ke halal bihalal, saya sampaikan dulu ke tujuan Ramadan. Ini alhamdulillah hari ini kita di bulan Syawal, dan alhamdulillah kemarin sebulan penuh kita diberi kesempatan oleh Allah bisa menikmati keberkahan Ramadan. Betul apa betul? Betul apa betul? Tujuan puasa saya rasa adik-adik semua udah hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita buka Al-Qur'an terjemah la'allakum tattaqun artinya apa? Semoga kamu bertakwa. Adik-adik, halo. Kita belajar bahasa Arab sebentar. Mohon maaf nih Bapak Ibu dosen bahasa Arab. Kalau lihat Al-Qur'an terjemah, la'allakum tattaqun itu artinya agar kamu bertakwa. Tapi kalau kita kaji dengan kaidah-kaidah bahasa Arab artinya tidak sesederhana itu. La'allakum tattaqun. Misalnya kita cek ya. Tattaqun itu fiil apa? Ada yang tahu? Fiil mudhari. Fiil mudhari itu dia menunjukkan zaman apa? Zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Zaman hal maupun zaman mustakbal. Kemudian berarti artinya la'allakum tattaqun apa? Setelah kita tahu itu fi'il mudhari, agar kamu bertakwa pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian fi'il mudhari itu apabila didahului la'ala, maka la'ala ini meniadakan zaman hal. Jadi tidak halnya itu nggak berfungsi lagi. Artinya yang berlaku hanya zaman yang akan datang. La'allakum tattaqun berarti agar kamu bertakwa pada masa-masa yang akan datang. Kemudian fi'il mudhari ini juga punya faedah lil istimrar, artinya berkesinambungan. Jadi artinya kalau kita mau arti lengkap, tujuan puasa itu adalah agar kamu la'allakum tattaqun, artinya agar kamu bertakwa pada masa-masa yang akan datang dan terus menerus secara berkesinambungan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai datang Ramadan lagi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi ini kita dalam rangka memenuhi ketakwaan juga. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita ngaji, kita disuruh menjemput, bersegera, berlari menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap terus kita beristighfar, paling tidak itu beristighfar sebanyak-banyaknya. Dosa kita banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bagi orang-orang yang punya banyak dosa, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsira. Tuba, beruntung, liman bagi siapa saja wajada yang menemukan fi sahifatihi di dalam catatan amalnya istighfarun katsira, yaitu istighfar yang banyak. Makanya kita beristighfar. Beristighfar sama-sama ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup selama-lamanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Kasih sayang Allah sungguh mempesona. Betapapun kita
selalu mengkhianatinya, tiada terputus curahan rahmatnya, selalu dinanti bertaubat padanya, selalu dinanti kembali padanya. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak, adik-adik yang saya muliakan, istighfar ini luar biasa. Kata Ibnu Rajab beliau mengatakan, andai kata kamu tidak bisa bersaing ibadahnya dengan orang-orang solih, ini kata Ibnu Rajab, andai kata kamu tidak mampu bersaing ibadahnya dengan orang-orang solih, maka berlombalah dengan para pendosa dalam hal istighfarnya. Kita ini mau ibadah nih, mau tahajud, baca Quran sampai seminggu khatam sekali, susah banget untuk ngelawan orang-orang soleh itu. Oleh karenanya satu-satunya jalan, kata Ibnu Rajab, kita berlomba-lombalah dengan para pendosa dalam hal beristighfarnya. Ibu bapak yang saya muliakan, istighfar ini bagi para pendosa merupakan obat. Betul apa betul? Istighfar bagi para orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menjadi benteng siksa. Istighfar bagi orang yang punya masalah, maka dia adalah harapan. Istighfar bagi orang yang kehidupan rezekinya masih seret, maka dia adalah jalan rezeki terbuka. Istighfar bagi apa lagi? Kira-kira istighfar bagi orang-orang yang sedang galau, maka dia adalah penawar. Itu galau ya? Galau. Istighfar adalah penawar. Begitulah istighfar, ketika kita dalam kesulitan, dia adalah jalan keluar. Maka perbanyaklah istighfar. Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, tidak pernah melakukan kesalahan, itu pun juga beristighfar minimal 70 kali dalam sehari semalam. Apalagi kita, betul apa betul? Betul apa betul? Jadi kita beristighfar. Kemudian tadi diceritakan tanda-tanda orang yang takwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Begitu ya Ibu ya? Yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yuk kita latihan. Ibu bapak yang saya muliakan, sedekah, infak, zakat ini adalah yang akan menyelamatkan kita. Halo? Masih semangat? Ini jam berapa nih? Jam setengah 12. Kita sampai 12. Itu namanya ngontra ya Pak Rektor. Lanjut sebentar ya. Masih siap ya? Oke. Kita itu, dunia ini ibarat samudra luas yang membentang di hamparan buminya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang satupun di muka bumi yang diberi akal sehat berani menyeberangi samudra hanya dengan mengandalkan kekuatan renang. Betul apa betul? Walaupun dia jago renang, walaupun juara renang internasional, dia tidak akan pernah berani nyebrang Bakahuni Merak hanya dengan renang saja. Kalau dia nekat, maka orang ini sampai belum tentu celaka sudah pasti. Betul apa betul? Nah, kemudian kalau dunia ini ibarat samudra luas, maka amal solih adalah kapalnya. Ketika kita memiliki kapal yang kokoh, ketika kita memiliki kapal yang besar, maka kita akan mampu menyeberangi samudra dengan tenang dan tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Betul apa betul?
Betul apa betul? Nah, salah satu amal soleh itu adalah infak, sedekah, dan zakat. Hadirin yang saya muliakan, bahkan ini ceritanya begini, orang-orang yang sekarang sudah meninggal dunia itu, mereka sekarang sedang ngeluh. Seluruh jenazah yang ada di alam barzah itu mereka sedang memohon kepada Allah, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib, wahai Allah, sekiranya Engkau menghidupkan kami sebentar saja ke dunia ini, fa'asaddaq, maka saya akan bersedekah. Mereka yang sudah meninggal itu kepengen hidup seperti kita lagi, bukan untuk umroh, bukan untuk saum sunnah, bukan untuk qiyamul lail, bukan untuk jihad perang, tapi mereka fa'asaddaq, saya ingin bersedekah. Kenapa Pak Amin? Karena dalam Islam, ibu bapak yang saya muliakan, satu-satunya pahala yang dinampakkan oleh Allah setelah manusia muslim ini meninggal itu sedekahnya. Sholatnya belum, pahala sholat nanti di akhirat, pahala haji nanti di akhirat, pahala umroh nanti di akhirat, pahala silaturahmi nanti di akhirat. Tapi kalau sedekahnya, begitu seorang muslim meninggal dunia sampai alam barzah, sedekahlah yang akan menemaninya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh karenanya kita bersedekah. Pak Amin, ada ustadz mengatakan, kan sedekah nggak harus uang. Sedekah juga senyum, betul, bisa sedekah dengan uang, dengan senyum juga boleh. Tabassumuka fi wajhi ahika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tetapi kalau kita, nih ibu-ibu, bapak-bapak yang punya kebutuhan banyak, termasuk saya gitu ya, kalau kita ingin rezekinya dilancarkan, ingin bisa membiayai pendidikan anak-anak kita dimanapun berada, itu mau tidak hanya senyum dan doa sedekahnya, tapi memang harus uang. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, kalau kita sedekah senyum, kita dapat pahala, tapi dapat senyum juga. Kita sedekah doa, kita akan dapat pahala dan doa. Kalau kita sedekah uang, semuanya dapat. Contoh, halo? Contoh ini saya praktekkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu, saya sedekah doa, dibalas doa. Padahal saya tidak minta dibalas. Kalau saya sedekah uang, itu dapatnya senyum, doa juga. Makanya guru saya pernah buat syair begini. Kalau bersedekah, sedekahnya senyum, pasti senyum yang didapatkan. Kalau bersedekah, sedekahnya doa, pasti doa yang didapatkan. Tapi kalau kita sedekahnya uang, senyum, doa, dan uang kita dapatkan. Begitu ibu. Kalau ibu sedekah, senyum, pasti itu dapat senyuman. Kemudian mereka akan mendoakan. Dari doa-doa mereka, Allah akan datangkan uang dan rezeki yang banyak dari arah yang tidak kita duga-duga. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kalau sedekah secara keseluruhan, Rasulullah pernah menyampaikan begini, mangkana lahu jahun falyatasaddaq bijahi. Barang siapa yang punya pangkat jabatan kedudukan, maka bersedekahlah dengan pangkat jabatan dan kedudukannya. Wa mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Dan barang siapa yang memiliki harta, falyatasaddaq bimali, maka bersedekahlah dengan hartanya. Wa mangkana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi. Barang siapa yang punya ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Wa mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati. Barang siapa yang punya kekuatan, punya pengaruh, punya pengikut, bersedekahlah dengan pengaruhnya, dengan kekuatannya itu. Ini demi Islam, demi Yasni juga kita demikian. Pokoknya kita usahakan semampu kita, tetapi semaksimal mungkin untuk bisa mempersembahkan yang terbaik. Amin Allahumma, amin Allahumma. Jadi saya ulang lagi untuk mahasiswa, jangan kendor. Ini stikernya ibu kemarin ya, tancap jangan kendor gitu. Jangan kendor, pokoknya capai target-target kita, insya Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian yang kedua adalah menahan marah. Saya punya kisah yang luar biasa. Dulu ketika perang Khandaq, Sayyidina Ali itu duel sama pemuka kafir, pemuka musyrikin Quraisy, namanya
Amru bin Abdul Wad Al-Amiri. Nah, ini Ali ini Sayyidina Ali duel. Kemudian ketika suatu saat Amru bin Abdul Wad Al-Amiri ini tersabet pedang, ini ringkas ceritanya, duel, kemudian pahanya tersabet pedangnya Ali, dia terjatuh. Kemudian Sayyidina Ali waktu itu sudah mengayunkan pedangnya untuk menebas lehernya. Tinggal beberapa jarak saja, tiba-tiba Amru bin Abdul Wad Al-Amiri ini meludahi wajah Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali bergeser, dia mundur, nggak jadi menebas. Kemudian dia mengatakan, "Ayah Ali, kenapa kamu nggak jadi membunuhku?" "Wahai Amru bin Abdul Wad Al-Amiri, saya tadi ingin membunuhmu karena kamu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Saya memerangimu, saya ingin menebas lehermu karena saya cinta kepada Islam, saya ingin meninggikan Islam sehingga saya harus menang berduel dengan kamu. Tetapi ketika kamu sudah meludahi wajahku, tiba-tiba saya emosi, Pak Rektor," kata Sayyidina Ali. "Saya emosi, kemudian saya begitu marah dan saya tidak ingin membunuhmu karena kemarahan, bukan karena jihad saya kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini luar biasa. Ini luar biasa kesabaran orang-orang itu.